閉路電視鎖晒，乜都睇唔到喎。千祈唔好俾佢走甩，睇住佢，我落緊嚟。咁何督察，你見到我開唔開心啊？捉到你我仲開心啊！攞到贖金，我贏。到個反面快上嚟。Film kali ini dimulai dengan terlihatnya seorang wanita bernama Teresa yang sedang menuju ke sebuah tempat dengan kesibukannya yang sangat padat. Di sebuah kantor, terlihat tim yang sedang meeting membicarakan sebuah proyek saham yang dimana keuntungan yang akan dihasilkan sangatlah menguntungkan bagi perusahaan mereka. Rapat mereka sepertinya sedang dimata-matai oleh dua orang pria. Kedua pria yang mendengarkan percakapan rapat itu ternyata adalah anggota kepolisian, anak buah dari Wyckoff, asisten komisaris. Terlihat Inspektur Ho mendapatkan paket misterius lagi untuk yang ketiga kalinya. Ia sendiri pun tidak tahu siapa pengirim paket tersebut. Terlihat di atas gedung ada seorang pria yang bernama Ekin Chen. Keberadaan Chen membuat semua anggota kepolisian menjadi khawatir karena takut jika Chen akan membuat masalah. Terlihat pria gendut bernama Ken menghampiri Chen ke atas gedung itu. Ken memperkenalkan dirinya kepada Chen. Saat Ken meminta Chen memperkenalkan dirinya, Chen meminta agar Ken bermain koin terlebih dahulu dan ia akan menjawab pertanyaan Ken. Ken dan Chen pun bermain tebak koin di atas gedung itu. Babak pertama, Ken salah dalam menebak. Di babak kedua, Ken salah dalam menebak. Inspektur Ho pun datang ke atas gedung itu. Sepertinya tujuan Chen ke sana adalah untuk bertemu dengan sang inspektur. Melihat keadaan Ken, Inspektur Ho terlihat khawatir. Sampai akhirnya, Inspektur Ho mengambil kesempatan terakhir yang Ken miliki untuk menebak koin itu. Inspektur Ho pun membohongi Ken dengan berpura-pura memenangkan tebakan Ken. Ken terlihat ingin melompat dari gedung itu. Namun, Inspektur Ho pun mencegahnya. Chen pun menyalakan bom asap. Dengan keahlian yang Chen miliki, ia pun melompat dan pergi dari atas gedung itu. Inspektur Ho yang kesal pun ingin menangkapnya. Ia pun turun untuk mengejar Chen. Inspektur Ho pun berlari untuk mencari jejak Chen. Di sudut-sudut jalan itu terlihat banyak sekali asap berwarna hijau. Saat Chen menaiki taksi untuk menuju ke dermaga, betapa kagetnya Chen ternyata supir taksi itu adalah Inspektur Ho yang sedang menyamar. Inspektur Ho pun mengarahkan mobilnya untuk menuju ke kantor polisi. Di perjalanan, Chen menyalakan bom asap di dalam taksi itu. Hal itu membuat Inspektur Ho berhenti dan turun dari taksi itu untuk mencegah Chen agar tidak kabur. Namun ternyata, Chen sudah menghilang dan ia meninggalkan sebuah sapu tangan yang ada bulu burungnya di sana. Inspektur Ho pun meminta Kaifa agar timnya menyelidiki sapu tangan tersebut. Di ruangannya, Teresa mendapatkan telepon dari Chen. Di dalam telepon itu, Chen memberitahukan Teresa bahwa ia sudah mencuri 3 barang penting perusahaan itu. Jika Teresa mau barang itu kembali, maka Teresa harus menyiapkan uang untuk menebusnya. Anggota polisi yang mendengar percakapan mereka itu pun langsung memberitahukan kejadian itu kepada Inspektur Ho. Kembali ke kantor Teresa, ia dan timnya melakukan rapat untuk memecahkan masalah tersebut. Sampai akhirnya Teresa menelpon Jackson, karyawan bank sentral, untuk meminta bantuan uang sebanyak $20 juta.
Inspektur Ho yang mengetahui kejadian di kantor Teresa pun langsung mengunjungi kantor itu dengan menyamar sebagai seorang cleaning service. Di sana, Inspektur Ho memberikan rekaman percakapan antara Teresa dan Chen. Karena itulah, sang inspektur ingin membantu dan mengajak Teresa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan kasus ini. Namun ajakan Inspektur Ho ditolak oleh Teresa. Tiba-tiba, Chen menelpon Teresa. Chen meminta agar Teresa memberikan teleponnya kepada sang inspektur. Inspektur Ho sedikit kaget karena nomor telepon yang Chen gunakan adalah nomor kantornya. Ternyata Chen sedang berada di dalam kantor Inspektur Ho. Anehnya, karyawan di sana tidak menyadari jika Chen datang ke kantor itu. Bahkan Kaifa pun tidak menyadarinya bahwa yang sedang berbicara dengannya adalah Chen. Inspektur Ho pun menelpon Kaifa dan memberitahukannya kalau Chen yang menjadi tersangka ada di dalam kantor itu. Sampai akhirnya, saat Inspektur Ho datang ke sana, ternyata Kaifa tidak mendengarkan apa yang dikatakan sang inspektur. Teresa terlihat datang ke kantor itu dengan membawa uang sebanyak 20 juta dolar. Chen pun menelpon Inspektur Ho. Di dalam percakapan itu, Chen meminta agar uangnya digandakan dengan salinan berwarna. Kelakuan Kaifa sedikit menyebalkan karena ikut campur di dalam percakapan itu. Di dalam telepon itu, Chen meminta Kaifa untuk memberikan amplop coklat yang dititipkannya kemarin saat ia berada di kantor itu. Di dalam amplop itu terdapat beberapa potongan kertas yang harus mereka susun menjadi sebuah petunjuk. Teresa dan Inspektur Ho pun menyusun kertas itu demi mendapatkan petunjuk yang diberikan oleh Chen. Penyalinan uang pun dilakukan, walaupun mereka mengetahui bahwa penyalinan uang merupakan hal yang ilegal. Keesokan harinya, kertas itu sudah tersusun. Di sana mereka terlihat kebingungan menebak maksud dari bentuk kertas itu. Sampai akhirnya, Inspektur Ho mengambil barang yang didapatkannya dari orang yang tidak dikenalnya. Ternyata bentuk kertas itu adalah bentuk tempat sampah. Kaifa pun langsung membuka tempat sampah itu. Ternyata di dalam tempat sampah itu terdapat bom asap yang langsung meledak. Akibatnya, seluruh ruangan itu dipenuhi dengan asap. Semua yang berada di ruangan terlihat khawatir. Terdengar suara tembakan yang berasal dari luar ruangan. Semua orang pun keluar dari tempat itu. Ternyata suara tembakan itu adalah jebakan dari Chen. Sampai akhirnya, Chen berhasil mengambil uang itu. Di luar ruangan, tiba-tiba saja ada banyak uang berhampuran di sana. Itu adalah uang palsu yang disalin oleh mereka kemarin. Atas kejadian itu, orang utusan komisaris datang dan meminta Inspektur Ho untuk berlibur dan tugasnya dialihkan ke Kaifa. Di sana dia juga membawa hasil dari penyelidikan sapu tangan beserta bulu burung milik Chen. Di tempat lain, Ken yang sedang berjalan tiba-tiba dipukuli oleh beberapa orang hingga babak belur. Sampai akhirnya dia melihat Chen. Ken pun mengikuti Chen sampai ke dalam sebuah restoran. Ken sepertinya masih penasaran dengan game yang kemarin dilakukan bersama Chen. Di tempat lain, terlihat Inspektur dan Kaifa sedang menunggu Teresa. Sampai akhirnya, Inspektur Ho menghampiri Teresa, tetapi Teresa menghindar. Atas kerjasama antara Inspektur Ho dan Kaifa yang berpura-pura menjadi Chen, Teresa pun mau berbicara dan menyelidiki kasus Chen lagi. Inspektur Ho memberikan hasil penyelidikan sapu tangan dari lab ke Teresa dan temannya. Dari hasil lab itu terdapat bahwa bulu yang ada di sapu tangan itu milik American Bald Eagle. Itu tidak ditemukan di Hong Kong, kecuali ada penangkarannya. Keesokan paginya, mereka semua terlihat sedang mencari burung elang itu menggunakan teropong. Burung elang itu pun ditemukan. It's here. Oh, sir. 已經飛咗去 Bank of China. 睇到。啦，行啦。 Inspektur Ho dan Teresa pun mengikuti arah burung elang itu terbang dengan menggunakan mobil.
Inspektur Ho pun meminta Teresa untuk bertukar posisi dengannya. Arah terbangnya burung itu membawa mereka ke sebuah gudang. Inspektur Ho pun masuk ke dalam gudang itu. Ternyata Chen memang sengaja sudah menunggunya di sana. Akhirnya, aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Kecerdikan yang Chen miliki membuat Inspektur Ho terlihat kewalahan mengejarnya. Chen dan Inspektur Ho pun terus berlari. Namun tiba-tiba mereka berdua pun tertabrak mobil. Namun aksi kejar-kejaran itu tetap terjadi. Tidak boleh meleng sedikit, Chen pun hilang dari pandangan Inspektur Ho. Namun tiba-tiba Chen muncul di hadapannya menggunakan sepeda. Chen sepertinya sengaja meminta Inspektur Ho untuk mengejarnya. Chen pun menyuruh Inspektur Ho mengejarnya menggunakan sepeda. Aksi kejar-kejaran menggunakan sepeda pun terjadi di antara mereka. Aksi kejar-kejaran itu terlihat menjadi seperti seorang sahabat yang sedang bermain sepeda di bawah rintiknya hujan. Teresa terlihat masih menunggu Inspektur Ho di dalam mobil. Tiba-tiba, Chen masuk ke dalam mobil itu. Teresa pun mengunjungi Inspektur Ho yang sedang makan di sebuah restoran. Di sana, Teresa mengembalikan koper dan uang milik Inspektur Ho yang ternyata ditinggalkan oleh Chen di dalam mobil sang inspektur. Teresa juga bilang ke Inspektur Ho bahwa Chen menaikkan uang tebusannya menjadi 100 juta dolar. Di sana Teresa memberitahukan Inspektur Ho bahwa BIC akan ditandatangani di hari Jumat. Untuk itu, Teresa meminta sang inspektur untuk membantunya. Chen juga meminta agar yang memberikan uang itu adalah Inspektur Ho. Keesokannya, mereka menyiapkan semua uang tebusan yang Chen minta. Saat ingin berangkat, tiba-tiba Chen menelpon Inspektur Ho. Tujuan ia menelpon adalah untuk memberikan tas ransel agar Inspektur Ho tidak kerepotan. Ia menyuruh Inspektur Ho untuk mengambil ransel itu dengan kunci yang ia miliki. Kunci itu merupakan kunci loker Kaifa di stasiun. Mereka pun menuju stasiun untuk mengambil ransel itu. Di restoran, Ken mendatangi Chen lagi. Di sana ia meminta agar Chen mau bermain lagi. Namun tetap saja, semua tebakan yang Ken katakan selalu salah. Sesampainya di tempat pertemuan antara Chen dengan Inspektur Ho, tiba-tiba saja Chen menelponnya. Ia ingin merubah tempat pertemuannya menjadi di sentral. Inspektur Ho bersama anak buahnya pun segera pergi ke tempat itu. Di sana terlihat kalau Chen mempunyai rasa perhatian yang sangat dalam terhadap para anggota polisi itu. Karena tempat itu merupakan sebuah restoran yang sudah Chen pesan untuk inspektur dan anak buahnya. Ken tetap saja kalah dalam game tebak koin itu. Sampai akhirnya, Chen memberikan koin itu kepada Ken. Chen menelpon Inspektur Ho untuk berjalan mencarinya lagi. Inspektur bersama anak buahnya pun bergegas pergi dari tempat itu. Sepertinya Chen sedang mengerjai mereka semua. Sampai akhirnya, Inspektur Ho dan anak buahnya sampai di sebuah dermaga. Di sana Chen menelpon Inspektur Ho lagi. Karena kesal dan juga kewalahan, akhirnya Inspektur Ho membuang ransel itu. Namun tiba-tiba ransel itu muncul kembali dari bawah air. Betapa kagetnya mereka saat ransel itu dibuka, ternyata bukanlah uang, melainkan 3 benda yang telah Chen curi. Ternyata uang di ransel itu merupakan uang palsu. Saat mereka ingin meninggalkan dermaga, Inspektur Ho pun berteriak agar Chen mendengarnya. Inspektur Ho mengatakan jika ia ingin uangnya, maka ia harus menemuinya di atas gedung sebelum fajar terbit. Terlihat Inspektur Ho pun sedang menunggu Chen di atap gedung itu. Kaifa menyusul dengan anak buahnya, namun Inspektur Ho menyuruh mereka pergi dari tempat itu. Terlihat rasa khawatir yang Kaifa rasakan saat meninggalkan Inspektur Ho sendirian. Tiba-tiba, lift menyala dan menuju ke lantai atas. Petugas pun memberitahukan hal itu kepada Kaifa. Kejadian itu membuat mereka semua terlihat tegang. Sepertinya Chen sedang mengerjai Kaifa beserta anak buahnya. Di atas atap gedung, terlihat Chen yang menyeberangi gedung menggunakan tali tanpa pengaman apapun.
Wajah Inspektur Ho terlihat sedikit kagum dengan Chen. Saat Chen ingin mengambil uang itu, Inspektur Ho pun memborgol tangan Chen dengan tangannya. Namun Chen mengarahkan dirinya agar terjatuh dari gedung. Hal itu membuat Inspektur Ho hampir saja terjatuh bersamanya. Sampai pada akhirnya, Chen yang mempunyai ilmu sulap itu pun berhasil membuka borgol di tangannya itu. Dan Chen pun berhasil mengambil uang itu. Chen pun pergi dari tempat tersebut. Terdapat sebuah pesta merayakan hari Natal di kota itu. Inspektur Ho pun melihat sebuah berita di dalam koran yang mana berisikan tentang seseorang yang telah menyumbangkan uang sebesar $100 juta untuk anak-anak yang membutuhkan. Di akhir film, terlihat burung elang yang selalu bersama Chen berada di sana. Dengan periwitan yang Inspektur Ho dapatkan dari paket yang ia terima itu, ternyata berfungsi untuk mengendalikan burung elang itu. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya, teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!